Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami itu tentang vaksin rekombinan. Sebelum perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama ada Bella Aisyah Fitri, yang kedua Hidayat Sugeng Riyadi, yang ketiga Musarifah Pujati, dan yang keempat Vika Hanifah. Apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin itu merupakan jenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang sudah mati dan telah dilemahkan dan berupa vaksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksit atau protein rekombinan. Jadi sudah ditambahkan dengan zat lainnya. Vaksin ini juga berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin ini merupakan produk yang rentan pada masing-masing mempunyai karakteristik tertentu, maka diperoleh pengelolaan secara khusus sampai digunakan. Vaksin rekombinan. Vaksin ini dibuat melalui teknologi DNA rekombinan yang pada dasarnya merupakan teknologi pengklonan gen yang direkayasa lebih lanjut untuk menghasilkan produk protein yang diinginkan. Pengklonan gen itu merupakan suatu produk memasukkan DNA atau gen asing ke dalam suatu sel inang dengan bantuan vektor. Tujuan dari pengklonan gen itu untuk memperbanyak gen yang identik. Pengklonan gen dilakukan dengan cara menyisipkan gen yang ingin diperbanyak ke dalam untuk membentuk suatu DNA rekombinan yang mampu bereplikasi di dalam sel inang. Tahap pengklonan gen. 1. Konstruksi DNA. 2. Transformasi. 3. Seleksi sel klona. 4. Dan pengisolasian klona DNA rekombinan yang membawa gen yang diinginkan. Ini ada contoh vaksin rekombinan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vika Hanifah. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu klasifikasi vaksin. Pada gambar dijelaskan ada konstruksi DNA rekombinan. Gambar A menunjukkan enzim restriksi endonuklease EcoRI memotong plasmid dan DNA target di situs pemotongan spesifik. Yang B menjelaskan tentang DNA ligase yang menggabungkan plasmid dengan DNA target yang membentuk plasmid chimera. Setiap endonuklease restriksi memiliki situs pengenalan pemotongan yang berbeda dan sangat spesifik. Enzim endonuklease restriksi yang berbeda memiliki situs pemotongan yang berbeda. Namun ada beberapa jenis enzim endonuklease restriksi yang diisolasi dari sumber yang berbeda memiliki situs pemotongan yang sama. Enzim-enzim endonuklease restriksi yang memiliki situs pemotongan yang sama disebut isochizomer. Berdasarkan jumlah massa nukleotida yang terlibat pemotongan, enzim restriksi endonuklease dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama 6 kators memiliki situs pemotongan yang spesifik pada 6 nukleotida, yang kedua 8 kators yaitu situs pemotongan spesifik pada 8 nukleotida, dan yang ketiga 4 kators situs pemotongan spesifik pada 4 nukleotida. Yang C, sifat-sifat vaksin. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Jenis-jenis vaksin berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, vaksin mati, yaitu jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia.
Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Namun, vaksin mati cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah bila dibandingkan vaksin hidup. Hal ini membuat pemberian vaksin mati perlu dilakukan secara berulang atau booster. Yang kedua, vaksin hidup. Virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem kekebalan tubuh. Vaksin hidup dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski begitu, vaksin ini tidak dapat diberikan kepada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV/AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan mempengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Hanifah. Selanjutnya itu vaksin DNA rekombinan, berasal dari gen yang mengkode senyawa penyebab penyakit atau antigen diisolasi dari mikroba yang bersangkutan. Kemudian gen ini diselipkan pada plasmid bakteri yang telah dilemahkan atau tidak berbahaya. Bakteri yang telah disisipi gen akan membentuk antigen murni. Bila antigen ini disuntikkan pada manusia, sistem manusia akan membuat senyawa khas yang disebut antibodi. Munculnya antibodi ini akan mempertahankan tubuh dari pengaruh senyawa asing atau antigen yang masuk dalam selanjutnya kelebihan dan kekurangan vaksin. Kelebihan dari vaksin DNA yaitu plasmid dana mudah diproduksi dalam jumlah yang besar secara lebih ekonomis dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan vaksin konvensional. Yang kedua, DNA sangat stabil, tahan terhadap perubahan suhu sehingga lebih mudah untuk disimpan dan didistribusikan. Kemudian DNA dapat berubah dengan mudah dalam laboratorium sehingga vaksin DNA dapat disesuaikan dengan perubahan mikroorganisme patogen. Keempat, dapat direkayasa gabungan untuk vaksin DNA yang mempunyai spektrum luas untuk beberapa gen. Akhir yaitu vaksin DNA dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus dan bakteri dalam waktu yang sangat lama. Kekurangan vaksin DNA yaitu meliputi imunogenitas yang lebih rendah karena molekul DNA harus melewati membran nukleus untuk dapat ditranskripsi. Selain itu, DNA juga pada vaksin mudah tergradasi oleh enzim inang sehingga efikasi pada manusia masih belum diketahui sepenuhnya. Konsep dasar pembuatan vaksin yaitu HBsAg dilepaskan dari sel dengan homogenizer atau distribution menggunakan glassfed, pemurnian melalui tahap klarifikasi, ultrafiltrasi, kromatografi, dan ultrasentrifugasi, serta diabsorpsi dengan alum hidroksida sebagai pengawet, ditambahkan thiomerosal. Karakterisasi partikel dilakukan dengan membandingkan HBsAg dari plasma antara lain meliputi berat molekul, komposisi asam amino, densitas asam CSC12, dan sebagainya. Analisis imunologis menggunakan antibodi monoklonal memperlihatkan vaksin dari plasmid dan ganum yang berperan menginduksi antibodi setelah vaksinasi. Terakhir yaitu kesimpulan, teknologi DNA rekombinan dapat digunakan untuk mendesain vaksin DNA rekombinan dan subunit protein. Pada prinsipnya, vaksin rekombinan ini dibuat dengan teknik pengklonaan menggunakan vektor, DNA target, enzim, restriksi, dan ligasi, serta sel inang untuk perbanyakan klonan dan ekspresi. DNA rekombinan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai vaksin DNA atau diekspresikan dan dimodifikasi proteinnya untuk dijadikan vaksin subprotein. Sekian, terima kasih.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.